Salam sejahtera untuk kita semua. Beberapa hari ini kita diributkan oleh berbagai persoalan yang terkait dengan protokol kesehatan. Apa itu protokol kesehatan? Kita tidak pernah mendengar sebelumnya yang disebut protokol kesehatan yang terangkum di dalam undang-undang. Memang ada undang-undang tentang karantina kesehatan. Tetapi kita memang tidak pernah membayangkan bahwa undang-undang ini akan dipakai, apalagi setahun kemudian lebih terjadi pandemi COVID-19. Saya kira di dalam penanganan persoalan protokol kesehatan ini kita harus jujur, harus objektif, harus fair. Kenapa? Karena sejak awal pandemi, pemerintah sendiri tidak terlalu serius menangani pandemi COVID ini. Bahkan ketika itu terjadi permintaan untuk lockdown atau permintaan untuk karantina wilayah, tetapi terjadi semacam tarik-menarik yang akhirnya pada bulan April pemerintah DKI Jakarta menerapkan apa yang disebut sebagai PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. PSBB didasarkan pada permintaan dari kepala daerah kepada pemerintah pusat. Tetapi tidak ada pengaturan yang lebih detail terhadap itu, termasuk tentang kerumunan, tentang pemakaian masker, atau tentang protokol yang lain. Bahkan di awal dulu, Menteri Kesehatan sendiri yang mengatakan tidak perlu pakai masker, yang pakai masker yang sakit saja. Hal-hal seperti ini merupakan bagian dari perjalanan kita menangani sebuah pandemi yang jarang sekali terjadi secara global di dunia ini. Oleh karena itu, sebaiknya jangan menggunakan pandemi COVID ini untuk kepentingan-kepentingan politik, apalagi melakukan kriminalisasi terhadap ulama. Dalam konteks ini adalah Habib Rizik Syihab yang kebetulan baru kembali dari Mekah selama 3,5 tahun. Dan kita tahu bahwa penjemputan itu terjadi juga secara spontanitas. Ya, mereka ingin menjemput dadakan, kemudian juga kita tidak ketahui jumlahnya. Begitu juga dengan terjadinya Maulid Nabi di berbagai daerah yang sekarang ini memang sedang diperingati atau sedang dirayakan sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, jangan sampai ada satu pesan yang salah, message yang salah dari pihak yang berwenang, seolah-olah melakukan sebuah pelarangan terhadap Maulid Nabi. Seolah-olah melakukan pelarangan terhadap penjemputan Habib Rizik atau kegiatan-kegiatan lain. Yang ada adalah justru bagaimana pemerintah dan aparat yang berwenang memberikan fasilitas yang tetap sesuai dengan koridor dari protokol kesehatan ini, sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Apalagi kemudian memberikan semacam ancaman-ancaman hukuman. Saya kira kita bisa berdebat panjang soal ini, jangan pernah melakukan kriminalisasi, apalagi atas nama undang-undang yang tidak menyebut secara detail tentang pelanggaran, misalnya berkerumun maupun kegiatan lain. Saya sependapat dengan para pakar hukum yang menjelaskan bahwa undang-undang karantina kesehatan ini tidak mempunyai satu dasar yang kuat untuk melakukan kriminalisasi atau penetapan tindakan pidana kepada mereka yang berkerumun, kepada mereka yang tidak pakai masker, maupun kepada kegiatan-kegiatan lain. Yang diperlukan adalah memberikan edukasi, himbauan kepada masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan, menjaga jarak, physical and social distancing, memakai masker, mencuci tangan, dan sebagainya. Tapi bukan berarti kemudian dilakukan satu tindakan-tindakan keras tanpa dasar yang menyalahi undang-undang. Saya kira ini yang merupakan menjadi pesan karena kegiatan-kegiatan kemarin, termasuk pemanggilan klarifikasi Gubernur DKI, menurut saya salah sasaran, salah tatanan. Karena bagaimanapun Gubernur membawahi Kapolda atau Pangdam, mewakili pemerintah pusat, meskipun tidak mengganggu instansi vertikalnya. Jadi saya kira ini juga pesan yang dinilai oleh masyarakat bisa diskriminatif. Karena terjadi di Jawa Barat, terjadi di Jawa Tengah, apalagi di musim pilkada seperti sekarang ini, kerumunan, perkumpulan orang-orang untuk tujuan apapun banyak sekali,
tetapi penindakannya tidak boleh tebang pilih sesuai selera, apalagi didasari oleh kebencian. Dan menurut saya apa yang terjadi kepada Gubernur Anies Baswedan yang dipanggil oleh pihak kepolisian merupakan satu tindakan yang keliru dan harus dihentikan supaya tidak terjadi pandangan dan persepsi masyarakat yang merugikan justru aparat kepolisian sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.